Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kuda adik keledai, pastilah onta tingginya turun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Memancing ikan di pinggir jalan, dapat ikan jenis kerapu. Sebelum kultum kita mulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala kafatan ilan nasi basirau wa nazirau wa hadiyan illal haqqi wa sirahan munirun fasalawatu Allahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nanti kita di Yaumil Mahsyar akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Adapun judul kultum saya pada pertemuan kita kali ini adalah pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter seorang anak. Kelahiran seorang anak merupakan suatu karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai amanat dari Allah untuk kedua orang tuanya. Maka dengan kelahiran anak, kedua orang tuanya mendapat suatu beban dan tanggung jawab yang sangat berat, di mana anak itu haruslah dipelihara, diasuh dan dididik dengan sebaik-baiknya. Menurut teori tabula rasa, anak itu ibarat kertas yang putih. Terserah kepada kedua orang tuanya lah kertas putih itu akan diwarnai. Demikian juga menurut ajaran Islam, anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, masih suci. Maka tergantung dari kedua orang tuanya lah mendidiknya untuk menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Nabi bersabda, "Kulu mauludin yulad alal fitrah wa abawahu yuhawa danihi au yunasaranihi aryumat jasanihi," yang artinya setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci di dalam Islam, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Bapak Ibu yang saya hormati, sejalan dengan hadis tersebut, dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kun anfusakum wa ahlikim narawa kudihan nasu nan hijarah, artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Kita haruslah mendidik anak-anak kita dengan baik, di mana tujuannya agar anak-anak kita maupun cucu kita selamat
dunia dan akhirat. Kita sebagai orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anak maupun cucu kita agar tumbuh generasi yang Islami. Terlebih lagi, anak adalah karunia dan titipan Allah. Sehingga apabila seseorang diberi rezeki berupa anak dari Allah, ada beberapa kewajiban kita sebagai orang tua terhadap hak anak tersebut. Yang pertama, ketika anak lahir ke dunia, maka azankanlah di telinga sebelah kanan dan iqomahkan di telinga kirinya. Dari Ubaidillah bin Abi Rafi, beliau berkata, "Aku telah melihat Rasulullah mengumandangkan azan di telinga Al-Hasan ketika Fatimah melahirkannya." Dari hadis di atas nampaklah bahwa mengazankan dan mengiqomahkan sebagai upaya untuk mengingatkan kembali atas pengakuannya ketika berada dalam rahim ibunya. Selanjutnya, kewajiban orang tua terhadap anak yang kedua, menyusui anaknya. Seorang ibu hendaklah menyusui anaknya dari air susunya. Hal ini dianjurkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na aula dahunna haulaini kamilaini arroda an ayyutimar roda. Artinya, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakannya. Air susu ibu memiliki dampak secara langsung dan mendalam terhadap kesehatan jasmani dan rohani anak. Juga memiliki dampak yang dalam terhadap pembentukan spiritual, jasmani dan rohani seorang anak. Yang ketiga, akikah. Juga diberikan nama yang baik. Akikah itu merupakan acara tasyakuran dengan menyembelih kambing ketika anak baru lahir. Oleh sebagian ulama, akikah dikategorikan sebagai ibadah yang hukumnya sunnah. Namun sangatlah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kedua orang tuanya. Adapun pelaksanaannya pada hari ke-7. Sebagaimana sabda Nabi, setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Disembelih hewan pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang keempat, mencukur rambutnya. Dalam agama Islam disyariatkan untuk mencukur rambut anak yang baru dilahirkan pada hari ke-7. Kelahirannya maksudnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengakikahi Hasan dengan seekor kambing. Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Fatimah, gundullah rambutnya, lalu sedekahkanlah perak seberat rambutnya." Selanjutnya yang kelima, melakukan penyunatan atau khitan. Khitan secara bahasa adalah memotong, sedangkan secara terminologis adalah memotong kulit yang menutupi alat vital laki-laki. Ditinjau dari segi kesehatan, berkhitan sangatlah dianjurkan dalam agama Islam. Khitan merupakan salah satu media pencucian diri dan bukti ketundukan kita kepada ajaran agama Islam. Khitan bagi anak laki-laki hukumnya adalah wajib. Sedangkan bagi anak perempuan, sebagian ulama mengatakan tidak wajib, melainkan sunnah.
Dan yang terakhir, yang keenam, orang tua kewajibannya menikahkan anak. Apabila anak telah memasuki usia menikah, maka nikahkanlah. Orang tua tidak boleh membiarkan anaknya terus membujang. Akan tetapi harus terus mendorong anaknya untuk berkeluarga. Dalam hadis, kewajiban orang tua terhadap anaknya disebutkan, sebahagian kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarkan, menulis, mendidik, memberi nama yang baik, dan menikahkannya apabila mereka telah dewasa. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Betapa pentingnya peran kita sebagai orang tua dalam membentuk karakter anak kita maupun cucu kita. Kita haruslah gigih dan disiplin mendidik anak cucu kita. Juga kita sebagai orang tua adalah cermin bagi anak-anak kita. Ada pepatah mengatakan, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka dari itu jadilah cermin yang baik bagi anak cucu kita. Jadilah contoh dan teladan yang baik bagi mereka. Tersenyumlah buat mereka. Jadilah guru yang bijaksana bagi mereka. Karena insya Allah nanti anak cucu kitalah yang akan menarik kedua tangan kita untuk masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kultum saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, ada pantun dari saya. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk Bapak Ibu, saudara semua. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga kultum ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Ambillah papan, bawalah paku. Paku dipukul dengan tembaga. Maafkanlah salah kata-kata dariku. Namanya juga manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.